Horas Akadongan, kembali lagi berjumpa dalam channel Ugari20 Artstop dalam konten apa judulnya? Review atau analisis atau diskusi lah paling nggak tentang cergam komik Indonesia. Nah, kali ini komik yang akan kita bahas dan akan aku baca bersama kalian adalah berjudul Imperium Majapahit. Nah, komik ini adalah karya dari Pak Yan Mintaraga. Ini salah satu legenda, adalah komikus legendaris dari Indonesia. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, aku mau promosi sebentar. Nah, jangan lupa buat mampir ke Tokopedia Ugari20 Artstop buat dapetin komik Si Harimau Tapanuli. Ini adalah karyaku sendiri. Ini sinopsisnya, aku bacain. Siapa bilang zaman pendekar telah berakhir? Anggoni, seorang pemuda Tapanuli yang merantau ke ibu kota untuk mencari abangnya, kini harus berurusan dengan polisi. Tabiatnya yang panasan justru membuatnya masuk dalam masalah. Mulai dari pengedar narkoba, polisi korup, hingga sindikat mafia. Ikuti kisahnya dalam cergam ciptaan Asi Tompul ini. Selamat membaca. Horas. Yoi, ini sedikit review. Ini aku kerjasama dengan kawan Teran Studio. Kelihatan nggak nih? Dari Jakarta. Ini ratingnya 17+ ya, guys. Jadi silahkan dibaca dengan bertanggung jawab. Ini ada puisi-puisian dikit. Ini totalnya 47 halaman bergambar. Sama ini aku jualnya ada kayak paket-paketan gitu sih. Nah, jadi kalian bisa dapetin poster A5, ini posternya, dan stiker. Ini sekitar ukuran A6 gitu, stikernya. Ini bisa kalian dapat komiknya, kalau komiknya doang ini harganya 55.000 di Tokopedia, dan itu free ongkir ya guys. Dan ini semua bisa kalian dapat dengan harga 75.000 di Tokopedia. Oke, itu aja. Silahkan dicek. Langsung masuk. Ini adalah salah satu bentuk dari pengaruh komik ini. Imperium Majapahit ini adalah salah satu bentuk dari pengaruh kuat Gramedia. Ini terbukti dari tulisan ini. Ada ciri khas komik Gramedia tahun 90-an. Dan ini sangat kuat sekali image-nya di kalangan generasi waktu itu ya. Mungkin kalian belum lahir. Buku komik Alex Media Komputindo. Nah, ini udah kemana-mana ini format ini. Ini terbit tahun 1994. Wah, sama kayak Roy ini ya, Pak Hans ya. Berarti Gramedia udah cukup berpengaruh ini. Karena menerbitkan komik-komik manga atau komik-komik Jepang, akhirnya Gramedia memutuskan merambah ke komik Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk upaya ya, mungkin ya. Aku bacain dikit. Sinopsis atau premisnya, Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang paling besar di sepanjang sejarah di Nusantara. Sejarah yang terangkum dalam 5 seri ini mengangkat banyak peristiwa sebelum pada masa kejayaan hingga runtuhnya kerajaan raya itu. Cerita ini hanya merupakan fantasi dari kisah yang diusahakan tidak melenceng dari sejarah, dengan acuan dari berbagai sumber seperti Negara Kertagama, para raton, dan berbagai kidung serta kakawin. Oh, ini jadi referensi sejarahnya ini ya, kitab-kitab Jawa kuno. Dan ini ada 5 aslinya, ini ada 5 seri atau 5 volume. Tapi harganya sudah tidak logis ya, kawan-kawan. Ya, jadi aku cuma beli satu. Ini juga dapat bonus sebenarnya dari beli komik yang lain. Ini premis buat di volume ini nih kayaknya nih. Dari soft cover. Raja Jaya Katuang bermaksud mengembalikan pamor dinasti Isyana, dinasti Isyana, yang sudah berkuasa sejak Sri Isyana Watukura Dyah Balitung. Akhirnya, Jaya Katuang berhasil merebut Singasari. Bahkan, Raja Kertanegara pun gugur.
Sanggrama Wijaya, menantu Kertanegara, berhasil meloloskan diri dalam huru-hara itu, dan menyembunyikan diri di desa Kudadu bersama para pengikutnya. Ini nama-nama kuno, kenang-kenangan Alex Media Kumutindo. Pantesan harganya miring, ternyata bukan hasil beli juga ini. Buku 1. Oke, langsung kita masuk. Nah, ini adalah salah satu bentuk komik yang cukup konservatif ya guys ya. Konservatif maksudnya mereka telah mengalami tradisi ya, telah menjalankan suatu tradisi secara berkelangsungan, secara berkesinambungan, dan itu terus diulang-ulang sehingga itu menjadi suatu logis, sesuatu yang alami, natural. Dan itu menjadi tradisi ya, diulang-ulang. Contoh komik yang menurutku konservatif, ini cuma istilahku doang ya, nggak ada hubungan sama politik atau apapun ya. Misal kita tengok ini, narasi kotak. Dan Yan Mintaraga ini terkenal dengan sesuatu yang dinamis. Nah, tengok. Ini masih narasi ya, belum masuk ke adegan-adegan. Ini ilustratif sekali ini. Dia menggunakan pen and ink ya, menggunakan pulpen dan tinta. Dan ini konsistensinya juga kuat ya, setiap karakternya. Ini kan karakter ini. Nah, ini juga karakter yang sama ini, mirip. Kemiripannya itu, tingkat kemiripannya kuat. Iyalah, Yan Mintaraga udah... Pak Yan itu dia berkarya sejak tahun 1960-an pertengahan ya. Dia adalah satu generasi dengan Pak Hans, dengan Pak Wit mungkin, atau malah di atasnya Pak Yan Mintaraga. Dan karya-karyanya juga luar biasa. Ini garis-garis yang sangat dinamis ya. Dan dia jarang menggunakan arsir. Kayaknya di sini dia banyak menggunakan toning ya. Ini arsir tapi buat latar belakang. Ini juga arsir buat latar belakang. Ini bersih ya, cukup bersih dia. Ini arsir latar belakang. Toningnya tapi ini ya, masih satu jenis. Untuk karakternya dia jarang menggunakan arsir ya. Salah satu ciri mungkin komik Eropa, karena komik Eropa kan dia cukup bersih ya biasanya. Kecuali John Giraud ya, dari Blueberry. Nah, ini karakternya pun menggambarkan muka-muka Nusantara ini ya, sangat muka Nusantara sekali. Tidak ada bule-bulenya ini. Tidak ada Jepang di sini. Ini adalah Nusantara guys. Dan ini actionnya ngeri. Ini dinamisnya dapat banget Pak Yan. Dan dia dramatis gitu, adegan dia seperti teater ya. Dia bermain dengan ekspresi. Wah, gila. Dan garis-garisnya ini menggambarkan ini cukup simpel aja, tapi pose dari karakternya itu yang di highlight. Ini dia banyak mengambil referensi dari ini sih kayaknya, film. Ini adegan-adegannya udah sinematis, udah bisa dibilang sinematis ini. Nah, dia perbedaannya adalah paneling yang paling mencolok. Perbedaan komik zaman dulu sama komik zaman sekarang itu panelingnya mereka konservatif sekali ya. Kotak. Kalau sekarang mungkin ini dibuat silang ya kan, diagonal. Habis itu ini dihilangin panelnya, langsung tabrak ke sampingnya, marginnya. Mungkin ya kan supaya lebih interaktif atau ini wah gitu. Tapi mereka di sini rapi ya, sangat rapi. Dan ini kayak gini ini sinematis sekali, ini hampir gestalt ini. Gestalt itu istilah dalam dunia desain, artinya dia mengambil suatu bentuk dan disimplifikasi hingga menyerupai abstrak ya.
sampai dia benar-benar ke bentuk yang paling utamanya. Ini kan orang naik kuda, ada pohon, pasukan, udah nggak ada detail di situ. Detailnya justru di ini pohon-pohon ini. Ini kan cuma garis sebenarnya, tapi ini kita menganggap ini sebagai pohon, kita membacanya sebagai pohon ya kan. Dan ini 3 dimensi sih, ini udah di luar gestalt ini. Oh, ini cukup ini nih. Cukup progresif untuk zamannya mungkin. Dan kreativitas itu nggak di setiap panel ya. Jadi kreativitas itu munculnya ini hampir fotorealis ini, kayak gini-gini nih. Efek kayak gini. Ini dibacanya hampir fotorealis. Jadi komik itu dibaca ya guys. Lukisan juga dibaca. Semua semua seni grafis itu istilahnya bisa dibilang dibaca. Jadi bagaimana kita membaca lukisan, bagaimana kita membaca sebuah gambar, kecuali plang ini parkir gitu, nah itu bukan dibaca, itu dimengerti. Nah, ini detailnya ngeri sih, Pak Yan. Terasa sekali dia udah orang yang mapan ini berkarya ya. Wah. Ini dalam dunia lukisan bisa dibilang chiaroscuro, bahasa Italia artinya gelap dan terang. Ini permainan gelap dan terang. Chiaroscuro. Tapi dalam dunia pen and ink apa ya? Dalam dunia ini draft. Dalam dunia gambar mungkin beda. Nah, ini dinamis sekali, Pak Yan, luar biasa. Tar. Dan karakter desainnya ini sekali ya. Mapan sekali. Penggambarannya. Ini anatomi manusianya gila sih ini anatominya. Lihatlah. Woi, tengok dulu akadongan. Ini proporsinya, wah, ini sebenarnya ini anatominya harusnya nggak gini kayaknya. Betis manusia nggak bergerak sini. Ini kakinya yang bikin dia nggak anatomis. Tapi nggak penting itu semua. Karena penggambaran ini, ya kan dia lagi menarik. Kalau kita ambil ininya, sumber gravitasinya, ya kan, pusat titik keseimbangannya di sini kan harusnya. Tapi dia harusnya kalau lagi narik pindah ke belakang kan, ke sana. Nah, jadi gravitasinya itu justru di belakang sini, di belakang punggung ini. Beratnya. Nah, si penunggang kuda ini dia udah kehilangan gravitasi. Makanya kan dia nggak stabil, kudanya pun seperti bergerak kan, dia kakinya cuma satu. Ini udah nggak menopang lagi, badan kuda ini udah nggak menopang, cuma satu kan soalnya. Jadi dia harusnya jatuh antara ke sana sama ke sini, antara ke kanan sama ke kiri. Nah, kekuatan ini diambil sama kakinya si karakter ini, si kakek ini nih, si kakek ini nih. Ya kan diambil, cara menunjukkan arahnya dari mana, talinya ini ya kan, dari sana ke sana. Ini malah udah kayak tanda panah ini kan talinya, dari sana ke sana. Ditarik sampai di pandal ini jatuh. Dan gila, ini luar biasa sekali penggambarannya. Dia menceritakan gerakan. Ini apa namanya menurut si Scott McCloud ini? Moment to moment atau apa itu? Atau adegan per adegan? Battle started. Ini mereka mulai ini ya. Fight. Dinamis sekali Pak Yan. Dan simplisitas itu jadi kekuatan ya dalam komik ini. Ini kan ekspresinya ini cukup simple ini.
Dia nggak mengambil realis. Dia ngambilnya hampir apa ya? Style stylifikasi. Ini bukan simplifikasi ya. Ini nggak ada simpel-simpelnya ini. Stylifikasi itu dia menggunakan suatu gaya tertentu yang cukup nyaman dipakai oleh pengkarya untuk menggambarkan suatu suatu apa? Suatu ide. Ini udah stylenya udah terlalu kuat. Nah, ini hampir realis. Realis itu bukan menyerupai foto ya guys ya. Realis itu adalah persepsi si pengkarya dalam menerima persepsi visual di sekitarnya. Ini hampir realis, ini hampir 3 dimensi dia. Ini dimensinya Pak Yan juga bagus sekali ya. Ini semuanya 3 dimensi ini gambar-gambarnya. Bukan gepeng-gepeng gitu ya. Tapi mereka punya ini semua. Kedalaman gitu. Wah, ini nostalgia komik 2 panel sih nih. Pembaca-pembaca jadul pasti ngerti nih. Komik 2 panel itu pernah jadi apa dulu. Ini gila ini. Dan ini lebih kecil dari A5 ya. Komik zaman dulu kan A5. Ini hampir menyerupai manga ini, cuma lebih gede dikit. Ngeri Pak Yan. Ini sangat sinematis ya. Mungkin salah satu bentuk perubahan di zaman dulu itu adalah komik-komik Teguh Santosa ya. Mereka itu saling mempengaruhi. Teguh Santosa, Yan Mintaraga, Hans Jaladara, Ganesh TH. Wah, itu udah legenda-legenda komikus yang ada di Indonesia. Serang. Matanya kemana nih mata? Ya, kekuatan Pak Yan itu adalah gambar-gambar dinamis. Ya, manusia-manusia yang melakukan gerakan-gerakan dinamis. Wah, ini kalau jadi lukisan ini paten kali nih guys. Mantap kali nih. Geli emang. Ini karakter-karakternya semuanya udah macam ini aja, udah macam kebanyakan ngopi nih. Dari awal tegang terus, ya kan? Mukanya gini, slow om, slow aja om. Nah, pisang goreng. Ini kayaknya udah mau ngegas terus dia. Wah, kudanya ini, aduh. Dan bukan cuma dari segi komikus ya, orang yang bisa menggambar pun pasti tahu gitu. Ini dia berdiri di mana gitu, si pengkarya ini, si Pak Yan ini. Si Pak Yan ini siapa gitu, dia pasti paham. Nah, ini mulai keluar dari konservatifnya nih. Ini kan harusnya panel, tapi nggak ada garisnya. Dia jadi satu halaman hitungannya. Nah, ini panelnya. Di sini di jembatan, kayak jendela gitu kan panel itu. Ini udah nggak ada batas sih. Buat paneling tahun 94 berarti udah cukup ini ya, liar ininya. Standar-standar membuat komik. Yoi. Wah, ini udah di luar nalar. Di luar Nurul. Paten kali. Mantap. Nah, ini menggambarkan horor aja ya. Ini lingkarannya di sini. Mungkin ini bisa dibaca sebagai bulan ya. Lingkaran ini si bulan.
sesuatu yang menyeramkan. Ini hampir mirip ini desainnya Pak Teguh Santosa. Kosong kali ini tapi ya. Toning, diisi toning nih. Oh, ini udah ini nggak diikat rambutnya, woi, nggak tertib nih, nggak diikat rambutnya, klewer-klewer nih si gondrong. Ayo kita baca. Ini udah nyampe hampir mau habis nih, kita baca. Jaya Raja tidak bermaksud merebut tahta Singasari, melainkan ingin berdiri sendiri sebagai raja berdaulat dan bukan sebagai bawahan Singasari. Karena itu, dia melakukan teror di desa sekitarnya. Jaya Raja. Ini pemberontak nih ya berarti ya. Dari kekuasaan Singasari. Singasari itu dia keturunannya Ken Arok Ken Dedes berarti. Karena telah berhasil membunuh si Kelana Bayangkara, Mahisa Anabrang diangkat menjadi Arya Raja Dikara. Pangkat Arya lebih rendah daripada Rakrian. Oh, ini perwira menengahnya ini nih. Berarti si Mahisa Anabrang. Perwira menengahnya kerajaan. Rakrian berarti panglima tinggi. Gitu kali ya. Ya, mungkin ahli sejarah bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Panjang juga nih, 99 halaman. Mantap. Aku pun bacanya waktu itu nggak sekali ini ya, nggak sekali duduk baca sampai habis gitu ya. Sambil main-main aku lah. Kemana dulu. Nah, dinamisnya Pak Yan. Mantap. Ini aku paling suka ini. Figur yang hampir abstrak. Bukan gestalt. Bukan apa. Bukan stylifikasi. Dia cuma abstrak aja. Mantap. Wah, ini referensinya di mana nih? Di Bali pasti nih. Apa di Jogja? Ini dia ngambilnya atap-atap berundak. Yang atap-atap bertingkat. Nah, ini siapa ini? Kok gendut kali? Pak Soeharto ini ya, macam ini Pak Presiden Soeharto. Ini mana Mongol? Oh, Dharmasraya ini. Tribuana Raja Mauli Warmadewa. Oh, ini dari Melayu. Swarna Bumi. Ini juga prasasti patungnya kayaknya pernah ada nih di Museum Gajah ini. Cuman kepalanya udah berubah-berubah sama badannya. Ini aku ingat dari ininya sih. Ikonografi ininya ya, tengkorak. Ya. Oh, si gendut. Ini mana nih, Mongol. Nah, ini udah pasti Mongol nih. Mantap juga referensi kostum-kostumnya ya. Pak Yan. Memang beda lah kalau pengkarya udah berpengalaman, dia pasti mencari referensinya ini ya, luas. Dan ini dia cukup ini ya, banyak kata-katanya ya. Hampir setiap halaman ini kata-kata.
Jadi dia sistemnya kata-kata berantem gitu ya. Ngobrol berantem. Ini kalau masalah anatomi jangan ditanya sih, Pak Yan. Malah anatominya tuh bisa sengaja dirusak gitu untuk menggambarkan kedinamisan gerakan. Dan dia ekspresif sekali. Wah, nih. Kalau jadi Sri Asih mantap nih. Mbak jadi superhero, Mbak. Yoi. Kita sudah sampai di ending. Dan akhirnya, apakah mereka hidup bahagia untuk selama-lamanya? Perang. Perang, Cis. Mantap juga ini, Pak Yan. Terakhir-terakhirnya ini. Rusuh. Mati dia. Ditusuk dia kan. Jatuh pula ininya. Mahkota kebahagiaan. Prabu Kertanegara Pralaya. Pralaya artinya meninggal ya. Moksa dia. Nggak moksa sih awal. Meninggal. Mati. Dead. Is dead. Wah, si kakek marah kan. Tetap mati. Oke, ini endingnya kita baca. Sri Kertanegara wafat pada tahun Saka 1214 atau 1292 Masehi. Dan jenazahnya dimakamkan secara terhormat dengan diberi gelar yang mulia di alam Shiwa Buddha. Prabu Kertanegara adalah raja pertama dalam sejarah Hindu Bahari yang melepaskan politik pandangan sempit dan bahkan berorientasi politik ke luar Jawa. Ia meninggalkan politik tradisional raja-raja terdahulu yang tidak berkisar seputar Janggala Panjalu. Baginda ingin mempunyai kerajaan yang lebih luas dari masa kejayaan leluhurnya, yaitu Raja Airlangga. Namun, gagasan ini tidak mendapat dukungan dari kalangan Perdana Menteri yang berpaham politik kolot, Perdana Menteri. Dan ini berakar sejak beberapa generasi. Untuk itu, Sri Kertanegara tidak segan-segan mencopot para menteri yang tidak sepaham dengannya. Wah, ini politik ini Jawa kuno. Ini komik semua umur ini kayaknya ya. Berat juga Pak Yan ngomongin politik. Apa komik ini dewasa atau remaja gitu. Habis. Ini dia sampai di desa apa tadi? Aku si kepala desa itu kan. Inilah siapa Jaya Nagara ya atau Sri Rajasa. Ini berikutnya, penerus berikutnya. Dia mengungsi ke desa karena peperangan. Sang Aku semakin terkejut karena dalam rombongan itu terdapat menantu Sang Prabu. Akhirnya, dia mengundang rombongan itu untuk singgah dan bermalam. Untuk beberapa hari, Sang Nararya dan rombongannya berada di desa Kudadu, beristirahat, memulihkan kondisinya. Demikianlah riwayat atau sejarah jatuhnya kerajaan Singasari. Nararya Sangramawijaya, yang kelak akan lebih dikenal dengan nama Raden Wijaya, ini pendiri Majapahit, berada di desa Kudadu, dan merencanakan merebut kembali tahta Singasari, seperti dicatat oleh sejarah. Dia berhasil melakukannya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sementara pengikut setianya hanya 13 orang, termasuk Arya Adikara. Apa strateginya untuk itu? Akan diceritakan dalam buku Imperium Majapahit 2 seri. Mungkin maksudnya seri 2 nih. Berdirinya Majapahit. Oke. Itu aja. Kalau menurutku ini ngeri sih buku ini. Dia udah matang sekali nih Pak Yan di sini. Walaupun formatnya lebih kecil dari yang biasa dia terbitkan ya. Dia kan biasanya A5 ya kayaknya. Zaman dulu. Dari tahun 60 sampai 70, 80 kan dia gas terus nih Pak Yan. Sampai tahun 94 ini. Ngeri. Oke, itu aja guys. Jangan lupa subscribe channel ini. Komen di kolom komentar tentang keinginan kalian atau kritik atau saran. Dan share ke
ke kawan-kawan kalian tentang review kecil-kecilan dari channel ini. Semoga aku bisa buat lagi channel yang lebih aku bisa buat konten yang lebih bagus lagi dari ini. Oke, mau lihat ya kadongan Horas.